Jadi kan sekarang ini lagi rame banget nih ngebahas kasusnya P. Diddy. Nah terus tiba-tiba kita para netizen Indonesia nih tiba-tiba ngebawa si Agnes Mo ini. Bukan karena apa sih? Kita ngebawa si Agnes Mo ini karena artis-artis yang pernah collab sama si Agnes Mo ini kan juga ada dalam listnya P. Diddy ya. Kayak French Montana, Sierra, Megan Stallion, bahkan Chris Brown juga pernah collab sama si Agnes Mo. Nah jadi kan kita kayak mikir kan, kita mikirnya tuh kayak gini, kayak ini gila sih Agnes Mo ini bisa kenal para artis-artis yang top tier, yang A-class begini, tapi kok dia belum terkenal juga ya. Ternyata setelah kita tahu bahwa ternyata mereka terkenalnya tuh dengan cara kotor, kita malah makin salut sih sama si Agnes. Ya bukan karena apa ya, karena si Agnes itu bisa banget gitu loh terkenal, tapi dia nggak mau gitu karena itu terkenalnya dengan cara kotor. Dia nggak mau kayak gitu. Kayak itu udah salah di mata Tuhan, salah juga di mata kita manusia gitu kan. Jadi dia nggak mau, dia maunya ya kayak even dia pindah-pindah label sampai akhirnya sekarang dia bikin label sendiri, tapi ya dia tetap mau apa? Mau terkenal gitu, mau famous pakai cara dia sendiri, bukan pakai cara kotor seperti itu. Padahal dia bisa banget gitu loh terkenal. Kayak gila Agnes, orang yang lu kenal itu bukan orang yang main-main loh. Tapi salut sih gue sama si Agnes, gila imannya kuat banget. Gila si Nes, pertahanin. Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya. Oke, kita lanjut dalam kasusnya Puff Diddy ya, Baby Oil. Dan ini ada sangkut pautnya dengan ternyata ada sangkut pautnya dengan nih Agnes Monica ya, yang katanya sih sempat ditawari gitu ya guys ya untuk bergabung. Nah seperti apa videonya, yuk kita lihat bareng-bareng guys beritanya. Gue udah punya album sama Chris Brown. Agnes Mo udah pernah collab dengan 5 artis yang di bawah manajemen P. Diddy. Tahu kan P. Diddy yang lagi viral gitu, yang pesta-pesta aneh-aneh kayak gitu. Nah, dari ini gue bisa tarik kesimpulan. Ya mungkin dulu banyak yang nyinyir ya, aduh Agnes sudah go internasional, udah ke Amerika, tapi nggak juga terkenal atau apa gimana. Mungkin gini ya, kalau artis-artis di bawah manajemen P. Diddy, pasti kan di circle itu diajak ke pesta-pesta yang aneh-aneh itu. Mungkin ya Agnes Mo juga pasti pernah ditawarin gitu dan dia nolak. Mungkin karena alasan itu juga Agnes Mo nggak dipromosiin atau ya nggak terlalu ya jadi terkenal gitu di sono. Mungkin kayak gitu ya. Ya salut aja buat Agnes Mo ya. Ini juga buat kita semua ya. Agnes Mo itu banyak talenta lah, multi talent, tapi di sana dia nggak itu karena mungkin ya salah circle aja. Dia masuk ada persyaratan kayak gitu, terus nggak mau gitu. Dia nolak Tapi gitu. dari ini ini kan kebanyakan artis-artisnya kan cowok-cowok ya. Terus masuk ke P. Diddy pesta-pesta kayak gitu, mereka masih kentutnya masih bunyi kayak nggak tahu aku. Akhirnya ada orang-orang yang ngomongnya, ya walaupun akhirnya tetap mereka jadi fans gue, cuman ngomongnya pada satu waktu itu, gue males jadi fans lu lagi, masa kayak gini aja nggak ada promo. Padahal they don't understand that waktu itu promo yang gue tolak adalah promo yang tidak sesuai dengan identitas dan identitas gue sebagai the child of God gitu. Kalau gue saat itu tujuan utama gue adalah to be validated by people, untuk bilang bahwa oh gue pengen go international, gue pengen ini masuk ini nih gini. Kalau itu hanya satu-satunya yang gue pikir, I would do everything. Yeah, you would do everything. I would do everything. Yeah. Karena waktu itu Overdose itu udah charting di beberapa Billboard chart dan itu makin naik. Lagu ini ya, yang salah satu lagu di album Agnes Mo X Chris Brown yang batal rilis katanya karena dia menolak untuk promosi di setiap platform. Lagu ini enak padahal. Okay, I don't want to get into trouble, but that. Guys, kalian mengikutin gak kasus P. Diddy yang lagi viral banget saat ini? Dan dia ini ketangkap di salah satu villanya yang melakukan pesta tanda kutip ya. Dan di sana mereka menemukan baby oil sebanyak 1000. Gila, itu buat apa? Mau jualan lo ya? Dan artis-artis yang kerjasama dengan P. Diddy ini adalah mereka artis-artis top dunia ya, termasuk Justin Bieber ya. Dan dari kasus ini gue teringat salah satu artis Indonesia
yaitu Agnes Monica, yang dimana waktu itu pernah ngomong di Daniel Podcast bahwa untuk masuk ke industri musik Hollywood itu nggak gampang. Bahkan waktu itu dia ditawarkan berapa miliar gitu untuk bisa masuk di salah satu klub mempromosikan lagunya, tapi itu tidak diambil sama dia, malah ditolak. Tapi mereka heran dengan itu, kenapa gitu, ini kesempatan buat lo sebenarnya. Tapi dari sini kita belajar bahwa proses yang dilakukan, yang dijalanin oleh si Agnes ini nggak gampang. Sampai di titik ini dia rela menolak segala hal-hal yang berbaur dengan yang tidak sesuai dengan keimanan dia untuk tetap di jalur yang benar. Dulu ini si Agnes Monica ini kalau nggak salah dia bergabung dengan 300 Entertain, ya kalau nggak salah, dan kemudian dia keluar dengan itu karena tidak sesuai dengan prinsip dia. Kemudian masuk si Megan kalau nggak salah, dan kalian tahu si Megan itu sekarang itu terkenal banget ya. Mungkin sebenarnya kalau misalkan si Agnes melakukan hal yang sama mungkin bisa setenar si Megan atau bisa melebihi itu. Tapi kenapa dia menolak itu? Karena tidak sesuai dengan prinsip dia. Jadi makanya kita orang-orang Indonesia ini harus support dia sebenarnya. Jangan menghujat mulu, jangan cuma nagih album lagu segala macam sementara kalian nggak streaming lagu-lagunya guys. Jangan cuma nuntut doang, kalian harus support anak bangsa. Jangan gara-gara kalian memaksa dia untuk terkenal dan segala macam, dia bisa salah jalan. Tapi untungnya dia kuat gitu loh. Imannya kuat. Benar. Ya kalau ya imannya dia kuat guys, dan itu yang bikin salut ya, dan keren sih Agnes Mo itu ya. Bahkan musisi Indonesia sendiri, udahlah teman-teman gak usah denial. Gila ya, kasus P Diddy bisa sampai segempar ini loh. Padahal ya, itu semuanya sudah di-spill sama musisi-musisi yang ada di luar sana. Dari Katy Perry yang lagunya Bon Appetit, dari Asher yang lagunya Daddy Is Home, dari Justin Bieber yang lagunya Yummy. Bahkan musisi Indonesia sendiri, kita tahu lah yang kemarin habis podcast dengan Daniel Mananta, itu mengatakan bahwa pergaulan di sana dan untuk diterima di kalangan pemusik yang ada di sana itu benar-benar sangat-sangat membagongkan. Untungnya orang Indonesia karena masih memiliki adat ketimuran dan tetap teguh dengan pendiriannya, dengan dia punya Tuhannya, itu bisa terselamatkan. Makanya dia nggak apa-apa, it's okay. Saya tidak se-famous orang-orang yang ada di sana, it's okay. Tapi dia masih memiliki pendirian dan prinsip yang teramat sangat kuat. Udahlah, teman-teman gak usah denial dan tidak usah merasa bahwa dunia seperti itu semuanya baik-baik saja. Tidak sama sekali. Jangankan yang skalanya sudah internasional, bahkan di kalangan lokal sendiri, di Indonesia sendiri, ya udah itu biasa gitu hal-hal begitu. Memang belum terlihat dan belum kelihatan separah yang dilakukan P Diddy. Kalian tahu nggak? P Diddy di dalam rumahnya itu terdapat bunker bawah tanah. Di dalam bunker tersebut terdapat hal yang disembunyikan yang sudah digeledah oleh CIA. CIA masih merahasiakan. Nah, untuk di Indonesianya sendiri, kalian ngeh nggak? Atau kalian tahu tidak bahwa ada beberapa aktor, aktris, model, influencer, manajemen, manajer, produser, dan lain-lain yang kemudian mereka memiliki perubahan yang sangat drastis dari dulunya yang sangat bagus, energik, good looking, tapi sekarang semua itu auranya sudah hilang semua. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Mereka yang sudah terkena pengaruh daripada glamornya, hiruk pikuknya dunia entertain. Ini ya, sekarang yang perlu kalian tekankan bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis dan semua yang dilakukan itu ada harga yang harus dibayar. Dah, bikin gua nyap-nyap, lu pade. Tuh lihat noh, ada yang salpok sama kumis yang tinggal separoh lah, salpok sama ape lah. Pada enggak ini, pada enggak fokus pada pembahasan. Ada selebriti datang. Oke, 25,000. Ya, oh my god. Kayak gue waktu itu pernah ditawarin pada saat lagi gue promo overdose. Promo overdose. Ini yang orang atau fans gue kadang banyak yang nggak tahu. Mereka itu kalau promote di strip clubs, menurut mereka it's fine. It's part of the it's part promotion. of the promotion. Right.
And I don't want to judge those people. Hey, whatever, you know, that's your responsibility to God. You're an adult. I don't want to like judge because that's not my place. Tapi it's not me. Tapi gilanya, pada saat waktu itu gue ditelepon sama waktu itu label gue dibilang, manajemen gue saat itu, gue dibilang, ini ada orang yang ada pada saat waktu itu gue promote overdose di radios di New York. Ada 3 strip clubs yang mau lu datang cuma 30 menit, jadi dia bilangnya walkthrough, itu namanya walkthrough. Jadi lu cuma datang, DJ-nya play your song, you're there kind of like hosting, and then you're out. And jadi hosting as in like nyanyi bukan atau hosting, apa? bukan. Jadi hosting kayak host a party. Jadi lu just there. Oh, not even performing. Not even performing. Cuma You datang. just there. Walk through. Jadi lu benar-benar masuk, DJ-nya play, hey, this is Agnes Bo, Agnes Bo is in the house, and there's Tapi itu strip club. 3 strip clubs. One Berapa strip duit club, biasanya? $25,000 one strip club. 350 juta tuh kira-kira ya. Yeah. Oh my God. 25,000. 3 strip clubs in one night. Cuman 30 menit. God. 1,5 jam lu bisa ngedapetin kayak 1 M gitu misalnya. Dan gue gak perlu ngapa-ngapain. It's not like they ask me to, you know, lu cuman kayak ada selebritis datang. Ada selebriti datang. Oke, 25,000. Oh my God. Artinya gue waktu itu, lu tau gak mukanya orang-orang pasti gue ngomong I'm sorry I can't do that. Lu tau gak mukanya mereka kayak wait what? Ya karena buat mereka kayak Gak normal. What? Like this is kayak $75,000 lu say no? Karena buat mereka itu kan kayak kerjaan. You know, part of the job. Part of the job. Ada orang-orang yang say, and again, I'm not judging. For me, it's like, hey, you know, like that's you, that's your life. Tapi it's not me, kan? It's not who I am. Dan for me, it's like my life is bigger than my music. You know what I mean? Like my life is so much bigger than just kayak karir gue. Tapi me as a woman, me as a mother, someday, you know. Jadi gue benar-benar You as a child of God. Me as a child of God. Jadi gue pada saat lagi gue nolak, gue bahkan nggak ada kepikiran, aduh sayang, nggak ada. Gue benar-benar cuman, oh ya sorry but I can't do that. Dan muka orang yang waktu itu gue bilang no, mereka kayak 75,000 tuh berarti berapa? 900 juta 1 M. Cuman dalam 1,5 jam. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita ini? Waduh, aku salut banget sama Agnes Mo ya. Dia menolak untuk ya seperti itu, tawaran seperti itu ya guys ya. Padahal dia bisa saja menerima tawaran itu dan sekarang terkenal, tapi dia lebih lebih menguatkan imannya dia gitu sampai dia nggak mau ikut-ikutan seperti itu guys. Wah, menurut kalian gimana? Salut nggak buat Agnes Mo? Buat aku sih itu salut banget ya. Terus di kolom komentar terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.